Oke kawan-kawan, apa kabar? Hari ini Senin, tanggal 15 Agustus ya, 2022, jam 7.35 pagi nih. Nah kebetulan iDraft ya, iDraft itu dia fanpage-nya itu sampai 6.000 nih hari ini. Pas saya cek, oh iya dia dapat 6.000. Jadi hari ini saya coba bikin tutorial deh buat berbagi sama kawan-kawan nih, udah ada 6.000 follower. Nanti rencananya tiap 1.000 follower saya coba bikin tutorial yang lebih detail ya, yang lebih detail dan terstruktur lah. Oke, kalau misalnya kita pas lagi gawe nih atau ketemu kawan-kawan, ada dua mazhab, ada dua cara pandang gimana caranya untuk cetak gambar dengan ketebalan yang sesuai kita inginin. Ya. Nah, pertama ada yang settingnya dari language yang ada di layer. Yang kedua ada yang lewat CTB. Ya, color table. Nah, kita coba bahas plus minusnya apa sih dua metode ini? Ya, dua metode ini apa? Nah, sekarang misalkan saya punya gambar ya yang mau dicetak misalnya. Saya masuk dulu. Ini skalanya saya atur dulu. Misalkan di 1:1. Kalau misalnya 1:1 nggak masuk, ya diatur deh misalnya 1:2 misalnya. Misal nih. Nah, kalau misalnya kita ketik Ctrl P. Kemudian ini kita cari misalkan saya maunya DWG itu PDF misalnya. DWG itu PDF, kertasnya A4. Nah, misalkan ini pakainya monokrom dulu ya, monokrom preview. Preview. Nah, kita lihat di sini, kawan-kawan. Posisinya. Ini ketebalan garisnya sama besar nih. Ya, ketebalan garisnya sama besar. Oke. Nah, kita preview lagi. Nah, ketebalan garisnya sama besar tuh. Dia ambilnya adalah defaultnya cat. Ya, dimana ketebalan garis secara default itu adalah 0.18. 0.18. Nah, kalau misalkan kita ngerujuk ke standarnya ISO, terutama ISO 128-24, di situ ada varian ketebalan kawan-kawan. Yang paling tebal itu adalah 0,25. Sorry, ketebalan yang paling tipis ya. Ketebalan yang paling tipis itu 0,25, yang paling tebal banget itu 2. Boleh nggak kita ngambil di kertas A3 0.25? Boleh. Tapi ingat, kalau di ISO nanti dia hubungannya saling terkait tuh antara ketebalan garis sama tinggi font, dia saling ada keterhubungan. Ya, kita nggak bahas itu. Itu ada bahasanya di kelasnya iDraft kalau misalnya lagi belajar. Nah, hari ini kita coba bahas gimana caranya untuk setting ketebalan garis. Ya, misal gambar kita ini adalah gambar preliminary. Jadi gambar awal yang biasanya masih banyak dicoret-coret ya. Masih banyak dicoret-coret. Dan kita mau cetak dia. Ya. Kalau misalnya kita pakai yang tebal, ketebalan, nah udah pasti nanti makan tintanya itu boros. Ya. Apalagi kita baru coret, buang, coret, buang, coret, buang. Walaupun ada alternatif, software macam Autodesk, dia udah ngeluarin DWF namanya Design Web Format, biar kita bisa komunikasi lewat elektrik, tapi habit manusia itu masih susah dihilangin karena orang-orang masih senang di print lewat hard copy, baru nanti dicek di situ, terutama yang udah tua-tua lah. Kalau yang masih muda mungkin bisa kita bikin kesepakatan. Nah, misal di case yang ini, kawan-kawan lihat, ada beberapa banyak varian. Katakanlah kita mau cetak yang di 0,25. Kemudian yang paling tipis 0,13. Terus gimana cara ngakalinnya?
Oke, cara ininya saya apply itu lewat dulu. Ya, misalkan kita bikin LA untuk layer. Nah, nanti kan muncul ini. Saya klik sekali, Ctrl A. Nah, di sini ada language-nya. Language, baru kita pilih yang paling tipis dulu, 0,13. 0,13. Nah, kebetulan di sini untuk penamaan layernya ini yang visible, ini yang untuk kelihatan. Saya kasih misalkan 0,5. Kemudian di sini ada center white. Center white. Ini juga tebal ya. Ini 0,25 juga tadi kita ambil. Kemudian satu lagi heat treatment. Ini di 0,25 juga karena dia tebal juga ya, kawan-kawan. Nah, kita coba Ctrl P untuk itu preview. Sekarang kita lihat ketebalan garis sudah varian. Ya, ini udah tebal, tebal. Di sini juga udah tebal. Yang sikunya sini. Ini dia udah tebal juga. Oke. Ya, seperti ini kawan-kawan cara untuk ngatur. Nah, tapi kebayang nggak kalau misalkan ini tadi udah kita setting di 0,25. Ya, 0,25. Nah, begitu kita mau bikin yang as build, katakan misalkan kita masuk ke yang 0,5 misalnya, yang lebih tebalnya. Jadi kita setting lagi di layernya sini. Ini setting lagi yang paling tipisnya dulu, 0,25. Baru visible. Visible-nya kita setting di 0,5. Kemudian center white-nya di 0,5 juga. Baru heat treatment 0,5 juga. Nah, baru kita Ctrl P. Preview lagi. Kita cek seperti ini. Ya. Nah, varian untuk ketebalan garis itu bakalan sering kita lakuin tuh. Ya, kita lakuin. Nah, kalau misalkan kita mau repot terus untuk ngatur layer, untuk ngatur ketebalan garis, silakan, nggak ada masalah. Kalau emang kawan-kawan mau gantinya lewat layer dari language yang ada di layer. Ya, kendalanya cuma tadi yang saya bilang, di sini ada varian ukuran banyak. Ya, ada varian ukuran banyak. Varian ukuran banyak. Kalau misalnya kita mau ganti kedua, berarti di language-nya kita ganti lagi. Oke, di language-nya kita ganti lagi. Nah, hanya keuntungannya kalau kita main di language ini, dimanapun kita share gambar, itu orang bisa pakai ketebalan garis yang udah kita setting. Itu, ya. Salah satu keunggulannya dia gampang untuk di-transmit ke orang-orang, dipindah-pindah, ya di copy. Tapi kekurangannya kalau misalkan varian kita mau atur beberapa varian ketebalan garis yang mau kita cetak, nah itu risknya apa? Itu risknya. Kita harus setting terus tuh. Kita harus setting ketebalan garisnya. Ya kadang-kadang bosen juga lah. Karena kerjaan ini bakalan berulang. Itu salah satu tuh cara untuk setting ketebalan garis. Nah, cara yang lain gimana? Cara yang lain adalah ini layer. Kita setting lagi untuk ketebalan garisnya. Language-nya di default. Ya, dimana default ini ketebalan garisnya 0,18 ya. Language.
Tuh, defaultnya dia. Kalau di JWCAT, defaultnya itu 0,25 yang paling tipis. Kalau di AutoCAD, setahu saya 0,18. Nah, kita bisa atur language settingnya, defaultnya, by layernya. Dari sini aja. Misalnya kalau misalkan kita mau setting yang paling tipis 0,18, ya udah, kita klik. Oke. Nah, cara lain kawan-kawan, sesudah kita tadi layernya kita setting di language-nya kita setting di default, ya. Language-nya kita setting di default. Nah, satu lagi adalah kita main di CTB. Nih, dari sini. Nah, ini. Dari sini ya. Misal misal di sini saya mau atur yang untuk ketebalan 0,25. Gimana caranya? Jadi Ctrl P. Di sini kita bikin new dulu. Nih, ada new. New. From scratch. Saya kasih nama misalkan P025. Untuk ketebalan garis yang 0,25 itu yang paling tebal. Sudah masuk ke profile style table editor. Sama di AutoCAD juga tampilannya gini juga. Kita pilih ini. Nah, kita pilih dulu semua. Pilih semua. Baru colornya kita setting ke black semua. Kalau misalkan kita mau cetaknya hitam putih. Kemudian di sini language-nya kita atur yang paling tipis dulu. Yang paling tipis ini 0,13. Ya misalkan saya mau bikin yang ketebalan 0,25. Dah. Nah, dari sini baru kita atur. Nah, kebetulan tadi yang tebal itu ya, yang tebal itu ada di color 7, color indeksnya. Jadi ini saya setting di 0,25, 7, kemudian 5. Atau sini, saya okein dulu ya, nanti saya modify. Saya finish dulu. Apply. Oke, nih, cara ngeceknya gini. Layer, tadi kan ini, ya kan ada index color white nih. White kalau kita lihat di sini, index colornya 7. Ya, 7. Kemudian blue, center white. Ini index colornya, kita lihat di sini, index colornya 5. Kemudian 8. Ya. Jadi yang kita setting tadi 5, 7, 8. Nah, mainnya di sini. Ini saya modify ya. Modify. Nah, ini ada ke index color 5. Ketebalannya udah 0,25. 7 sama 8 nih. 8 ini kita setting di 0,25. Nah, oke. Apply to layout. Nah, lihat nih, ini yang aktif. Kita preview. Kita cek. Tuh. Ya. Enak ngatur ketebalan garisnya. Nah, kemudian kita bikin lagi. Misalkan, oh ya, saya mau cetak di 0,5 deh. Jadi kita bikin lagi new. New. Mau start from scratch boleh. Mau use PCP file boleh. Misalkan next, browse. Saya nggak tahu nih, save-nya di mana. Dari ini aja deh. Back lagi. Ambil yang create from scratch lagi aja. Biar enak. Misalkan ini saya setting di P050 untuk yang ketebalan garisnya ya 50. Plot table sama kayak tadi, klik di color 1 sama bawah. Oke, layernya pakai yang black. Kemudian language-nya setting dulu yang paling tipis. Oke. Nah, baru kita cari yang color 7 misalnya. Tadi kan 578 ya. Color 7. Ini kita setting di 0,5. Kemudian color 8. 0,5 juga sama 5.
Jadi 578. 0,5. Oke. Nah, finish. Jadi sekarang kita punya dua style table. Satu 0,25, satu 0,5. Nah, keuntungannya kalau kita mau cetak, ya kita tinggal atur di sini doang. Tanpa harus atur layernya, bolak-balik ganti layer. Ya, ini 0,25. Saya escape. Saya ganti ke 0,5. Play to layout. Preview. Ini jauh lebih tebal sekarang. Nah, seperti itu kawan-kawan cara untuk pengaturan ketebalan garis di software CAD. Ini bisa diimplementasiin di beberapa software CAD. Di AutoCAD bisa diimplementasiin, di ZWCAD bisa, di ProjectKit juga bisa. Seperti itu kawan-kawan. Kalau misalkan ada request, sok, mangga, ya dipersilakan untuk kasih inputan, biar nanti kalau misalkan yang untuk ininya followernya iDraft ada 7.000 ya, nanti kita bikin lagi yang baru. Oke, makasih banyak. Selamat beraktivitas di Senin pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.